Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat pada pagi hari di sini. Saya sangat bersyukur bisa berada di antara Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Dan kali ini agak berbeda ya di masjid kita pagi hari ini. Yang biasanya selalu kita mendengarkan kuliah-kuliah ataupun kajian yang berkaitan dengan tentang apa yang kita yakini. Sekarang agak berbeda sedikit. Mudah-mudahan juga memberi manfaat pada Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri tidak bayangkan saya ceramah di masjid ini, saya bukan ahlinya untuk yang itu, tapi kok saya diberi kesempatan Allah berbagi ilmu ini, saya sangat berbahagia sekali. Mudah-mudahan menyurahkan ibadah saya dan ibadah Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat Pak Diro khususnya yang telah memberi kesempatan saya di sini. Saya sudah beberapa kali kemarin memberikan kajian begini ini di beberapa masjid. Kemarin mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang hadir, yang di Masjid As-Sobirin. Kemarin saya cerita tentang cuci darah. Kemarin banyak bilang, Pak Pranowo kok medeni tiba-tiba ya. Ya sudah, nanti kali ini kita yang agak ringan. Kita bicara tentang hipertensi. Dan kemudian saya tanya Pak Diro, yang hadir terutama usia lanjut, Pak Pran kok disisipi sekali tentang bagaimana kita orang yang usia lanjut tersebut kenapa kok bisa darah tinggi. Maka tadi malam cepat-cepat saya buat, mudah-mudahan slide-nya bisa memberi kemudahan untuk kita mencerna. Terlalu tergesa-gesa saya membuatnya, mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tadi ketemu sahabat saya zaman 50 tahun yang lalu, Pak Mami. Ternyata beliau juga sholatnya di sini. Mana masih ada enggak ya Pak Mami tadi? Masih ada di belakang. Beliau ini teman kos 50 tahun lalu, beliau kuliah di arsitek, saya kuliah di kedokteran. Saya dulu sebenarnya pengen jadi arsitek Pak Mami. Tercapai, cita-cita saya tidak tercapai jadi arsitek, malah jadi dokter, alhamdulillah. Dan sekarang ditambah lagi diberi kesempatan Pak Diro untuk bisa berbagi ilmu di sini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada orang makin tua makin sehat itu. Tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Harus. Sebetulnya kita bilang enak awet muda. Sebetulnya enak awet muda atau enak awet tua? Saya pilih awet tua saya. Kalau muda sebentar, tua mati kan tidak enak. Tua terus, nggak mati-mati. Bapak Ibu sekalian, untuk yang usia lanjut ini, yang muda juga ada apa-apa dengerin. Kalau dulu kita pakai satu obat 5 tahun yang lalu, setahun kemudian pakai 2 obat itu biasa. Pertama darah tingginya, kemudian mulai ada linu-linunya, boyoknya pegel. 3 tahun kemudian 3 obat, 5 obat, kemarin pandemi, mungkin sekarang obatnya sak kresek. Coba sekarang yang tidak minum obat siapa? Yang tidak minum obat. Minum obat semua karena kita itu rambutnya sudah gini semua. Hampir semua sudah minum obat. Bapak Ibu sekalian, dan sebetulnya usia lanjut itu berapa sih yang kita lanjut? Kita itu merasanya kan muda terus. Nek iso nom terus kita ini. Tapi ini ada ketentuan peraturan pemerintah, nanti ada yang mengatakan 60 tahun. Padahal ada yang umur 70 tahun masih bisa jadi presiden. Dia di Amerika itu 80 tahun malah. Mahathir dulu berapa? Berapa tahun? Jadi apa betul 60 tahun itu kita anggap tua? Sehingga ini kan definisi buatan manusia. Jadi semuanya itu akan bergerak. Jadi orang usia lanjut itu macam-macam ini yang ada di dalam Depkes. Umur 40 kok dikatakan lansia, ya tidak ada yang mau. Umur 65 saya tidak tahu. Nah, ini yang kemudian menggemparkan kemarin itu. WHO mengeluarkan kriteria sendiri. Nah kalau ini kita lebih bahagia ini yang usia-usia lanjut ini. Karena umur
80 itu baru dianggap tua. Jadi kita di sini mungkin yang tua baru berapa orang ini. Dengan demikian supaya lebih semangat kita menikmati hidup ini, karunia Allah ini, bahwa sebetulnya kita semua ini masih pemuda. Banyak yang masih pemuda di sini mungkin. Atau enggak, paling enggak setengah bayar yang di sini. Yang orang tua sedikit saya kira di sini. Wonten yang sudah termasuk orang tua di sini. Nanti kan sedikit coba angkat tangan. Yang termasuk orang tua menurut definisi ini. Loh, cuma satu baru. Jadi kita semua masih muda. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kopinya juga masih ada untuk yang muda-muda. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa? Karena harapan hidup kita ini, kalau dulu orang umur 50 sudah tes gitu. Sekarang ini Indonesia itu 72 tahun menurut survei. Harapan hidup masyarakat Indonesia. Memang ada yang lebih pendek, itu yang bawah itu. Tapi di negara maju rata-rata sudah mendekati 80 tahun. Jadi mohon tetap semangat walaupun sudah berapa, wis tuwek rek jangan. Saya kemarin baru datang dari Amerika, ikut satu kongres. Kakak saya sudah hidup di sana. Kakak saya umurnya 93. Apa yang menarik ketika saya datang ke sana? Ada undangan pengantin di sana. Saya juga kebetulan hadir. Beliau mau berangkat sudah pakai jas. Ternyata sapu tangannya atau dasinya itu tidak sempurna. Dia ke belakang ambil jeplakan itu, ternyata ambil setrika. Bayangkan umur 93 tahun nyetrika bajunya sendiri. Tidak bakal terjadi itu di sini. Tapi di sana karena tidak ada pembantu, tidak ada zoom, tidak ada, ya terpaksa setrika sendiri. Inilah kenapa kita tidak boleh putus asa walaupun umur berapapun, bahwa hidup ini cuma Allah yang akan menentukan saatnya kita akan kembali ke sana. Ini yang saya katakan tadi, enak mana awet tua atau muda, saya bilang saya awet muda. Dan istilah untuk orang tua itu macam-macam. Ada yang mengatakan usia lanjut, manula, dan semua diberi terminologi yang menarik biar orang itu enggak menjadi jelek gitu. Tapi semuanya itu ada B-nya, orang jalan gitu. Matanya buta, kupingnya budek, bawur budek, jadi bawel, bawahnya beser dan sebagainya. Jadi semua kadang itu B semua itu sebetulnya. Dengan segala istilahnya. Bapak Ibu sekalian, saya kembali dulu bahwa penyakit itu macam-macam ya. Ada yang bawaan, ada yang sejak lahir sudah tidak sehat. Yang kemarin heboh itu infeksi termasuk pandemi itu. Kemudian ada penyakit yang sekarang terkenal penyakit kekebalannya terganggu, penyakit imun, ada yang mengatakan autoimun dan sebagainya. Dan orang tua ini termasuk yang penuaan, degeneratif. Kodrat ilahinya memang kita itu akan demikian semua. Di sampingnya ada kadang-kadang belum sampai ke yang penuaan sudah kalah dengan yang penyakit keganasan kadang-kadang. Saya waktu kuliah dulu orang usia 50 itu sudah banyak yang karena diabetes. Sekarang enggak, sekarang usianya jauh lebih lanjut semuanya. Dan ini penyakit-penyakit penuaan tersebut. Yang paling terkenal pikun Alzheimer. Matanya mulai ada katarak. Nah, kenapa pada orang tua itu mudah terjadi hipertensi? Kemarin yang ditanya, kenapa Pak Pram kok hipertensi? Karena pembuluh darah itu kita makin tua makin kaku. Yang kekakuan ini yang menyebabkan kemudian darah tinggi tersebut. Dan darah tinggi ini yang kemudian berakibat penyakit lain. Termasuk stroke dan sebagainya. Dan yang sering kita hampir semua kali coba ini sekarang langsung berdiri kan tidak bisa. Termasuk yang bawah itu. Tidak selalu asam urat loh ya. Nggak ada asam urat pun jadi gitu. Saya tadi ya jam gini ya susah kok sudah. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian bagaimana hidup sehat di hari tua ini, tetap sehatnya orang tua kita harapkan sehat yang berkualitas. Yang penting itu memelihara yang ada. Yang masih diberikan Allah itu mari kita pelihara. Yang saya kebetulan bekerja di bagian cuci darah ya, yang kemarin saya ceramahkan di sana. Orang kalau sudah cuci darah itu katanya kiamat. Saya selalu bilang yang ada dipelihara Pak. Saya ini pakai kacamata, sebetulnya cuci darah itu ya seperti mesin. Ginjalnya rusak disambung mesin, matanya ini rusak disambung kacamata. Ginjalnya berhenti disambung. Ini upaya manusia untuk memelihara apa yang
diberi Allah tadi untuk dipelihara. Termasuk lutut kita, ada yang sudah ada juga yang operasi apa itu? Ganti tempurung lutut, ganti apa itu kan upaya kita untuk memelihara yang ada itu. Hanya bedanya dengan yang muda, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang masih ada tadi. Dulu saya dengan Pak Diro jalan pagi 5 tahun yang lalu masih kuat saya 5 Pak Diro. Kemarin saya jalan pagi 2-3 putaran kompleks itu sudah mulai kok sudah tidak begitu kuat. Ya kita sesuaikan seimbang dengan apa yang ada. Untuk itu memang tidak hanya fisiknya, tapi mental, spiritual dan selalu berpikir positif menjadi penting. Seperti saya katakan tadi, contohnya kakak saya tadi, coba dia hidup sini, tidak mungkin dia punya mental untuk berani setrika di umur 93 tahun. Mungkin dimarahi sama cucunya. Keselomot panas, malah repot Pak, timbang repot itu sudah tidur saja. Akhirnya orang tua sini tidur terus. Karena sama cucunya tidak boleh apa-apa. Pak Diro mungkin bisa nyopir, nanti sebentar lagi dilarang sama cucunya tidak nyopir, malah gak bisa nyopir betul nanti saudara. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya katakan banyak sekali yang harus kita diskusikan di usia lanjut ini, tapi kemarin yang dipilih adalah hipertensi. Hipertensi itu kalau menurut surveinya itu di Indonesia itu bergerak di 30%. Kita tidak percaya kadang-kadang. 30%, pernah 25%, naik lagi 30% jadi berbagai survei di seluruh Indonesia 30%. Coba di sini yang merasa hipertensi berapa orang? Bukan. Yang minum obat hipertensi berapa orang? Karena apa? Dari yang hipertensi itu yang betul-betul tahu kemudian diukur hipertensi itu hanya separuhnya. Dari separuhnya itu yang minum obat hanya separuhnya lagi. Dari yang minum obat itu yang minum obat dengan baik sampai tekanan darahnya baik itu ya hanya separuhnya lagi. Ini kenapa hipertensi itu sering terjadi tiba-tiba ada yang stroke, tiba-tiba ada yang matanya tidak kelihatan. Itu karena hipertensinya tidak terawat dengan sempurna tadi itu. Belum lagi kemudian ada pandemi COVID. Berapa sih sebenarnya tekanan darah normal itu? 120/80? 130/80? Apa harus di bawah 120/80 atau 140/90? Sebetulnya definisinya yang disepakati tiap negara ambil definisi masing-masing. Amerika bikin, Eropa bikin. Tapi rata-rata kita anggap atau kita sepakati, wong ini janjiannya manusia kok hipertensi itu. Kita kesepakati dianggap hipertensi itu kalau tekanan darahnya kita ukur itu di atas 140/90. Di atas 140/90. Yang kita sepakati. Kesepakatan itu bukan tanpa dasar. Setelah diteliti bertahun-tahun dikatakan kalau orang tensinya di atas 140/90 itu mulai ada risiko stroke dan sebagainya itu malah di atas itu. Bukan tiba-tiba turun dari langit. Tapi kita diberi Allah untuk berikhtiar mana sih batasnya yang tidak ada tertulis di Al-Quran ya harus kita cari menurut kajiannya dan ketemunya itu 140/90 dan itu kita sepakati sak dunia bahwa tekanan darah yang normal itu adalah makanya ada berbagai patokan. Ada yang Amerika bikin, ini kebetulan saya tidak sempat menerjemahkan. Jadi ada yang kalau 100 betul normal itu memang 120/80 mulai naik normal atas dan seterusnya. Dan kemudian kita katakan betul-betul hipertensi itu kalau di atas 140/90. Memang ada yang menganggap 130 sudah. Tapi lazimnya adalah 140/90. Kemudian derajatnya bagaimana? Ada yang membagi setelah di atas 140 itu menjadi 2 derajat. Derajat 1, 2. Ada yang membagi menjadi 3. Ya sudah itu nanti kita tidak usah. Tapi yang penting 140/90 aja lah yang kita pakai dulu sebagai patokan. Hipertensi sendiri sebetulnya sebabnya kita tidak selalu tahu. Hanya beberapa yang tahu sebabnya. Saya kalau ditanya, dok saya kok bisa hipertensi, kenapa dok? Tidak bisa jawab saya. Karena memang beberapa tidak tahu. Tapi ada yang diketahui sebabnya. Yang diketahui sebabnya ini yang sebetulnya justru bisa disembuhkan. Karena hipertensi itu tidak bisa sembuh. Hipertensi sampai sekarang belum ada obat penyembuh hipertensi itu tidak ada.
Loh Pak Pran katanya Allah mengatakan tiap obat ada obatnya. Betul, itu katanya Allah. Manusianya pengetahuannya terbatas. Kita belum menemukan bagaimana obat penyembuh hipertensi. Belum ada. Akibatnya apa? Yang bisa adalah obat untuk mengendalikan hipertensi. Obat untuk, katakan tadi, batasnya kan 140/90 menurut penelitian. Kalau di atas itu berisiko, maka kita hanya menurunkan di bawah 140/90. Karena kalau di bawah itu dalam tanda petik relatif akan menjadi aman. Kalau di bawah 140/90 dari yang ada tadi itu. Kalau obatnya di stop bagaimana? Ya naik lagi. Obatnya gimana? Minumlah seumur hidup. Sekarang ada di medsos tuh. Obat-obat merusak ginjal, jangan diminum. Obat itu tidak menyembuhkan. Betul tidak menyembuhkan. Kita belum punya yang menyembuhkan. Kalau ada yang bilang menyembuhkan, belum ada. Jangan percaya. Kecuali hipertensi yang ada sebabnya. Ada beberapa yang ada sebabnya. Kalau sebabnya itu ditangani, itu menjadi bisa sembuh. Misalnya penyakit bawaan tertentu yang menyebabkan orang masih anak-anak sudah hipertensi. Itu bisa disembuhkan. Kalau sebabnya tadi bisa ditangani. Yang ada apa adalah pengaruh dari lingkungannya. Tadi kalau bapaknya hipertensi itu bapaknya anaknya juga risiko hipertensinya lebih tinggi. Lingkungan sumuk apa itu? Sumuk apa bahasa Indonesianya? Gerah sumuk itu orang tekanan darahnya akan naik. Dan juga kebiasaan hidup yang paling dicurigai adalah garam. Garam itu salah satu faktor yang mendorong terjadinya hipertensi. Jadi sebetulnya faktornya banyak sekali, cuman ini berapa jumlah pasien hipertensi sudah saya katakan tadi survei ya di Indonesia itu 31%, pernah 25%, karena alatnya beda, tapi sekitar 30% lah hipertensi di Indonesia ini datanya. Dan ada yang dari Kalimantan ya. Kalimantan itu hipertensi semua itu yang sebelah sisi, sebelah mana itu, sebelah sini. Itu saya lihat itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Tidak tahu apa makanannya tertentu. Dulu kita ngira yang hipertensi itu orang Madura yang mudah marah itu katanya. Tidak sama sekali. Hipertensi tidak ada hubungan dengan marah. Yang marah ya banyak kelakuannya senang ngamuk. Bukan karena hipertensi, jangan nyalakan hipertensinya. Ya. Jadi gejalanya tidak benar kalau ini mudah marah ini hipertensi atau ini apa namanya? Tengkuknya cengeng. Hipertensi enggak. Hipertensi itu sering tanpa gejala. Makanya kadang orang ini enggak apa-apa kalau tiba-tiba stroke katanya hipertensi. Bisa karena hipertensi hanya diketahui hanya dengan diukur. Tidak dirasakan. Hipertensi bukan dirasakan, tapi hipertensi harus diukur. Dan alat ukur sekarang harganya sudah tidak terlalu mahal kok. Kita bisa mengukur sendiri di rumah. Ukurnya gimana? Diukurnya seyogianya 2 kali sehari. Kalau ingin masih awal loh ya, kalau sudah ngontrol enggak. 2 kali sehari, pagi sore sebelum minum obat. Diukur 2 kali dengan jarak 1 menit. Pengukuran kedua biasanya negatif, lebih rendah. Yang mana yang dipakai rata-ratanya? Jadi rata-ratanya. Jadi Bapak Ibu kalau ukur tekanan darah, jangan habis lari terus diukur, harus istirahat dulu 5 menit. Kenapa di rumah sakit biasanya lebih tinggi? Datangnya ke susu-susu, ngantrinya lama sudah setengah marah, masuk diperenguti susternya, naik. Atau susternya cantik ya naik biasanya. Jadi di rumah sakit itu ada yang dikatakan white coat hypertension ya, atau hipertensi melihat orang baju putih katanya gitu. Jadi orang masuk rumah sakit itu tensinya sudah naik dulu. Makanya sekarang yang lebih dipercaya bukan yang di rumah sakit sebetulnya, yang di rumah. Makanya Bapak Ibu monggo tidak begitu mahal, artinya diperiksa sendiri, keluarganya dilihat semua. Kalau umurnya mulai di atas 40 sebaiknya mulai diperiksa seperti yang saya sarankan tadi. Ini tidak harus tidur sambil duduk pun betul, dan alat-alat yang baru sekarang itu sudah bisa dipercaya. Dulu kan ini gerak saja berubah. Memang iya. Karena syaratnya orangnya harus duduk tenang, tegak, tunggu 5 menit. Di puskesmas nek nunggu 5 menit pasiennya 1 salah mulia bengi susternya.
Datang langsung diukur, makanya kalau kita di puskesmas tekanan darah kita biasanya akan lebih tinggi biasanya. Jadi yang lebih dipercaya sebenarnya yang di rumah dan diukurnya tidak sambil di rumah. Kan, Pak tekan darahnya berapa di rumah? Enggak, itu orangnya diem. Ukur orangnya diem, tenang, diukur, tidak diajak omong, tidak diseneni, diukur semua suci semua ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi jadi tekanan diukur tadi dan kita sepakat 140/90. Dan kenapa harus diturunkan tadi itu yang saya sampaikan berdasar survei tadi itu. Orang kalau tekanan darah mulai naik itu, kalau tekanan darah misalnya mulai 150/90 itu risiko untuk dapat serangan jantung itu 4 kali lipat. Kalau sudah 170 itu 8 kali lipat dapatnya serangan jantung. Saya kemarin malam pulang agak malam karena ada ceritanya. Istrinya, anaknya, sepupu saya, loh, Cik Angel ya. Istri. Kita itu kan keluarga kita besar sekali. Umurnya masih 45. Beberapa hari yang lalu masih dolan ke rumah saya. Saya telepon, Mas Pran, yang telepon yang mantuku ngorok. Loh kenapa kok ngorok? Gak ngerti komor mati metu jadinya ngeluh ngorok. Saya bilang langsung ke rumah sakit di Sidoarjo. Di Sidoarjo bilang kita bisa nangani, dikirim ke Siloam. Saya tadi malam ke sana, ternyata stroke umur 45. Jadi hipertensi ini benar-benar harus diturunkan karena ini tadi mungkin dia tadi tekanan darahnya yang tidak diketahui tinggi tadi itu yang tinggi ini. Jadi risiko stroke-nya akan sekian kali lipat daripada orang yang normal tadi. Sebaliknya kalau tekanan darah ini diturunkan, walaupun tadi saya katakan harus diturunkan kalau bisa di bawah 140/90. Turun sedikit aja itu sudah mengurangi risiko itu. Jadi begini, oleh karena itu tekanan darah ini tidak boleh dibiarkan, harus diturunkan tadi. Dan ini akibatnya tadi itu, mulai dari yang stroke, yang sering, pada jantung, pada mata. Kadang-kadang orang bilang, sebenarnya tekanan darahku tinggi, terus teksek. Iya nek teksek, kalau tidak teksek. Kalau harus cuci darah dulu. Dan tidak cuci darah. Kemarin saya jelaskan di sana, cuci darah itu seminggu 2 kali rutin dan sebagainya. Yang sebenarnya bisa dicegah, termasuk nyegahnya ini tadi. Kalau tekanan darahnya selalu normal, risiko untuk cuci darah turun sekian kali lipat tadi itu. Tapi kalau kita tidak tidak dirawat, risiko itu terjadi. Baik pada mata, pada stroke, pada ginjal nih yang paling dikhawatirkan. Pada jantung itu bisa yang sering terjadi. Yang paling ditakutkan biasanya yang pada mata orang paling takut. Karena nanti kabur sedikit demi sedikit. Makanya biasanya orang lebih terasa lebih merawat. Yang sering dilalaikan itu yang otak dan ginjal. Karena padahal itu lebih tidak nyaman. Yang teksek tadi kan kalau jantung teksek. Kalau stroke sama ginjal kan tidak teksek. Berapa harus diturunkan Bapak Ibu? Waktunya masih ada ya? Ya ada 10 menit lagi benar. Berapa harus diturunkan? Ya seperti standar tadi. Kalau naik harus diturunkan 1/4. Bukan sekedar minum obat itu enggak. Harus turun. Pada diabetes harus turun lebih rendah. Pada usia lanjut memang ditolerir. Tapi bukan berarti tidak diturunkan. Paling enggak ya di bawah 150/95. Dulu orang usia tua itu dianggap tidak perlu diturunkan. Atau ada yang berbeda juga, yang penting yang tekanan darah bawah, yang atas tidak penting. Dua-duanya penting. Ini yang masih berlaku di masyarakat. Jadi asal yang bawah tidak tinggi, tidak apa-apa. Enggak, yang atas pun juga harus diturunkan. Karena pada orang tua terutama kekakuan pembuluh darah tadi menaikkan tekanan darahnya terutama yang atas atau yang sistol tadi itu. Ini berbagai referensi ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa dulu kesalahan tanda petik kita ya, karena juga pengetahuan kita sangat terbatas waktu itu. Tekanan darah tinggi pada orang tua ini itu tidak diobati. Maka dulu orang itu banyak yang stroke. Orang tekanan darah tinggi jangan diturunkan, nanti malah orang yang geriang. Enggak, harus diturunkan. Bahkan karena pengetahuan ya ini tadi kita katakan Allah masih memberikan bahwa ada obatnya, tapi kita belum. Dulu itu kita tidak ngobati. Ini contohnya negara paling adidaya di dunia waktu itu, Presiden Roosevelt.
Itu juga tidak diobati waktu itu. Tidak diobati ketegangan darahnya. Kemudian ketika dia sesek atau itu yang dibanding bukan lari jantung waktu itu. Dan beliau meninggal. Atau kita bilang untung meninggal. Coba nggak meninggal dia ngebom lagi setelah Jepang nggak tahu mana ini. Baik, ini biar tidak terlalu tegang. Bagaimana pengobatannya? Dan selesai 10 menit nanti ada diskusi biar tidak pulangnya tidak terlalu terang. Sebetulnya tidak hanya obat saja. Ada juga yang disebut non farmakologi itu yang tanpa obat. Itu ada beberapa, ini belum sempat saya terjemahkan. Nomor 1, batasi garam. Ini saya sering jadi diskusi dengan gimana batasi garam. Di kita ini kalau di luar negeri pengawetnya kan didinginkan. Di kita itu pengawetnya semua garam. Telur asin, ikan asin, semua. Padahal itu sudah tinggi. Saya ceramah pernah gini di kantor. Pak Pran, gimana kalau kita ini garamnya tidak ada itu sumber penghasilan juga. Demikian juga dengan rokok. Rokok itu salah satu yang harus dihindari. Gemuk juga. Dietnya bagaimana? Dietnya yang banyak sayur katanya begitu. Hindari yang lemak-lemak. Yang sering diskusi dengan kita adalah yang saya sangat tertarik tentang alkohol. Juga ada pendapat bahwa kalau alkohol sedikit itu lebih baik. Dengan keyakinan kita kan pasti tidak cocok kita. Kalau kita ya stop. Kalau banyak tidak baik, katanya kalau sedikit masih baik. Ternyata apa sekarang? Pendapat sekarang mulai bergeser juga. Bahwa yang lebih baik ada yang tidak minum alkohol. Hanya pengetahuan kita waktu itu belum sampai seperti Al-Quran. Kita baru tahu dari bukti yang ada bahwa alkohol sedikit itu masih baik. Tapi sekarang pun terbukti. Jadi bahwa yang tanpa alkohol itu akan lebih baik lagi. Ini slide ini tahun 90 berapa gitu. Yang baru-baru sekarang sudah menyatakan alkoholnya lebih baik dinikan. Dulu kan ada pendapat begitu. Mungkin Bapak Ibu sering baca di referensi. Kalau minum alkohol sedikit itu lebih menyehatkan. Nah kita sebagai umat Islam dan saudara ya kita terus mengkaji. Dan ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah jelas tidak terbantahkan lagi. Jadi ini upaya-upaya menurunkan tekanan darah tanpa obat. Ini harus dilakukan. Jadi jangan, wah aku tak mengencain aku tapi kok ngambil obat. Jangan. Ini sudah membantu menurunkan. Upaya-upaya ini olahraga ringan, ngatur makanan, jangan gemuk, jangan merokok, alkohol kita tidak. Ini sudah sebagian dari upaya untuk menurunkan darah. Baru kemudian kita pakai obat-obatan. Ini makanannya tadi buah-buahan diperbanyak, sayur-sayuran, jangan yang berlemak dan sebagainya. Garam dikurangi. Ini upaya-upaya dan dengan cara ini berhasil banyak yang diturunkan. Tidak perlu seperti di iklan itu tambah suplemen ini. Bukan enggak. Boleh. Tapi tidak harus. Ada yang mengatakan untuk bisa turun harus diberi suplemen ini. Karena dia dagangan obat. Jadi suruh beli obatnya. Enggak. Obat hipertensinya itulah yang harus dipakai dan dietnya tadi. Tidak harus dengan berbagai suplemen-suplemen tadi itu. Dan ini garam. Mungkin ibu-ibu di dapur yang di sebelah sana lebih tahu seberapa sih garam yang boleh itu. Ya sak sendok itu saja, jangan lebih. Kita kan tahu asin, tempelkan lagi. Pengen kurang asin. Jangan lupa apa itu? MSG apa namanya? Ya, vetsin, bumbu penyedap. Itu mengandung sodium. Sodium glutamat. Itu cukup tinggi sodiumnya. Dan ini penelitian di Kanada dengan orang menurunkan kadar makanan garam dalam makanan di negara itu. Itu risiko masuk rumah sakit, risiko obat itu di negara itu turun drastis sekali. Jadi ini betapa pentingnya garam dan bagaimana olahraganya. Ini kita kan semua sekarang senang jadi frekuensinya berapa? Bukan seminggu sekali. Seminggu tiap hari paling enggak 5 hari. Paling enggak 4 lah boleh. Tidak perlu terlalu berat terutama untuk kita ini. Berapa? 30 menit cukup jalan kaki muter 2,5 kilo.
Jangan untuk kita ini jangan yang sifatnya kompetitif, tidak perlu lagi maintenance untuk menang-menangan, tidak perlu. Asal namplek saja sudah cukup sebetulnya. Jalan, sekarang sedang bersepeda, sekarang lagi musim juga yang pakai tongkat itu apa? Kan Gangsum sekarang apa itu? Nordic walking itu. Ya itu. Saya dengar lu olahraga kok kaya wong loro ngono malah tinggani tekan kayak gitu. Baik Bapak Ibu, saya sana mulai merah itu, jadi saya mesti segera selesai. Obat-obatnya apa? Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Obatnya itu saya katakan tadi sampai tahun 50 itu obat belum begitu jelas waktu itu. Ini sejarahnya. Baru tahun 60-an ada obat. Saya menjadi asisten pertama tahun 70 itu obat hipertensi mulai lengkap. Baru loh obat hipertensi. Baru sekarang makin banyak obat-obat tersebut. Dan di puskesmas itu sebenarnya ada semua obat-obat itu. Dan obat generik pun sama saja. Obat generik pun bukan obat generik gak medun itu. Ya mungkin aja yang kualitasnya. Tapi kalau dikerjakan dengan standar obat generik, obat non generik ya sama saja. Hanya saja yang belum generik itu karena waktu itu patennya masih belum lepas. Kalau patennya sudah lepas, generik yang dibuat baik pun itu juga akan bisa dipakai. Ini kelompok obat-obat. Banyak sekali obat hipertensi. Ada 4 kelompok sebetulnya Bapak Ibu. Satu obat yang melancarkan kencing. Diuretik. Kalau diminum orangnya kencing. HCT apa itu obatnya paling murah. Aduh obat tak gur 10 rupiah gak waras sih itu. Itu obat. Kadang-kadang kita kalau makan kadang-kadang tidak perlu lihat harganya. Nanti kalau murah dikira gak mempan. Yang kedua obat-obat yang golongannya ada pin di belakangnya. Amlodipin, nifedipin itu generiknya. Kalau mereknya macam-macam. Obat golongan pin. Obat ini kalau yang tidak tahan kakinya bengkak kan. Kalau ada yang hipertensi pernah minum obat kaki bengkak itu obat golongan ini. Bukan karena jantungnya menjadi sakit, bukan obatnya merusak efek samping, dihentikan diganti aja nggak apa-apa. Yang kedua obat-obat yang belakangnya pakai pril dan tan. Ada tuh kaptopril, lisinopril, bapak-bapak kalau di puskesmas. Yang kemudian obat yang belakangnya pakai tan, sandisartan, irbesartan dan sebagainya. Obat hipertensi itu banyak sekali. Ada satu lagi nih, sini kelewatan saya tulis yang belakangnya pakai ol. Beta blocker. Bisoprolol, metoprolol itu kan ada. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah dilihat obatnya tadi. Apa yang ada yang pakai pril atau pakai tan atau pin atau yang ol atau yang obat pelancar kencing. Obatnya itu saja. Ya itu. Lisinopril tadi ya, betul itu ada. Itu yang golongan pril. Yang golongan pril ini efek sampingnya batuk. Kalau yang tidak tahan batuk. Kadang-kadang dok batuk tidak sembuh. Ternyata dia minum obat itu diganti ya. Jadi tidak usah khawatir kalau obatnya tidak cocok diganti yang lain karena jenisnya obatnya banyak. Nanti dikonsulkan dengan dokternya dan sering perlu lebih satu obat. Makanya ada sekarang obat paten itu yang dikombinasi. 2 obat sudah jadi satu kombinasi. Bisa dikombinasi. Yang ketiga, minumnya seumur hidup. Ini yang sering diprotes. Kan rusak ginjal kan? Enggak. Justru ini untuk melindungi ginjalnya. Obat hipertensi ini untuk melindungi ginjalnya. Tidak merusak. Sama sekali tidak merusak ginjal. Obat hipertensi ini. Jadi sering tidak obatnya tidak satu. Sering perlu kombinasi, tidak merusak. Makanya tadi saya katakan obat hipertensinya 2, obat diabetesnya 2, obat kolesterol 1, obat asam urat 1, untuk melindungi stroke 2, vitaminnya 2, tak kombyok obatnya. Tinggal ngaturnya saja. Asal dimakan dengan betul, sekali lagi tidak merusak ginjal. Justru yang merusak ginjal itu saya dengar, apa ada obat yang menyembuhkan ginjal? Belum ada juga obat yang menyembuhkan ginjal. Yang merusak ginjal ada, makanya orang sakit ginjal itu anjuran saya jangan minum obat kalau obat itu tidak jelas gunanya. Kalau untuk hipertensi sebenarnya pakai. Sedang flu minum obat pakai. Sedang mencret pakai. Tapi jangan nggak apa-apa minum obat sehat. Minum ini jangan. Jadi pakailah obat yang jelas-jelas ada manfaatnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya hitung setengah jam persis. Mudah-mudahan masih ada waktu 10 menit. Kata-katanya jam 5 kita sebaiknya sudah selesai. Monggo silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Tadi agak cepat-cepat, agak singkat. Tapi mudah-mudahan
bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu yang saya lihat di sini usianya tadi itu masih pemuda loh ya, belum tua tadi itu. Dengan semangat untuk mengobati, merawat hipertensinya. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ini saya tidak lihat. Oh monggo Pak. Iya. Alhamdulillah, Rabbil alamin, Dr. Pranowo, bahwa kali ini fokusnya tajam sekali. Kalau ceramah itu sambil tidur-tidur. Kalau ini semuanya hampir berfokus pada Bapak. Terima kasih bahwa ini sangat penting sekali pada usia-usia senja. Dokter tadi mengatakan dalam paparannya bahwa seorang yang hipertensi itu hampir semua, walaupun tidak dikatakan 100%, bahwa pengaruh dari hipertensi itu kalau orang sehat itu apakah karena dengan adanya depresi, stres itu akan bisa membuat tinggi hipertensinya. Itu satu. Kedua, Bapak tadi mengatakan bahwa kalau sudah senja otot-ototnya atau sarafnya itu kaku. Apakah itu kalau usia senja itu kita harus hindari minum es? Karena kalau minum es kadang-kadang kita bisa pusing. Yang berikutnya, bahwa kami berdasarkan pengalaman pribadi, saya itu termasuk hipertensi. Pada waktu kita bekerja di salah satu instansi, itu kami tidak pernah di bawah 90. Jadi 95, 100, bahkan di atas 100. Itu bawahnya. Atasnya itu 145, 150, 165. Suatu saat saya konsultasi kepada salah seorang dokter bahwa ternyata dia menyarankan, tadi sudah disinggung oleh Bapak, yaitu saya tidak pernah turun ini apa terlalu banyak pikiran, apa stres, tetapi saya diberi saran bahwa itu ada otot-otot kaku, yaitu diberi bisoprolol. Tadi Bapak singgung kan. Akhirnya saya 3 bulan itu mengukur, ternyata saya sudah tidak hipertensi lagi, sehingga ukurannya itu 120, 190. Sekarang ini justru turun lagi 117, kadang-kadang sampai 77, 75. Nah ini menurut dokter, kalau sudah hipertensi itu turun, apakah seperti obat hipertensi misalnya amlodipin, captopril, itu apa masih terus? Saya kira itu 3 hal itu dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tadi saya memang ada yang beberapa yang saya yang belakang dulu, nanti yang depan saya tanya lagi. Saya tidak ingat pertanyaannya. Jadi tadi saya katakan obat itu harus diminum terus menerus. Targetnya di bawah 140/90. Saya tadi kelupaan, tapi jangan di bawah 120/70. Terutama untuk orang yang usia lanjut, jangan di bawah 127. Nanti aliran darah ke ginjal, ke otak apa itu tidak memadai. Jadi kalau sudah di bawah 120, kalau di bawah 140 dipertahankan terus, Pak. Obatnya jangan di stop. Karena kalau di stop nanti naik lagi. Diminum lagi, turun lagi. Itu tidak boleh naik turun itu. Jadi kalau turun dia di antara range 140 obatnya terus. Tapi kalau sudah di bawah 120 ini betul Bapak tadi. Harus dikurangi atau sementara dihentikan dulu, nanti diminum lagi dengan dosis yang lebih rendah. Supaya targetnya di bawah 140, di atas 120 tadi tercapai. Jadi dipertahankan di range itu. Tekanan darah itu. Jadi tidak, karena saya katakan tadi obat ini belum ada obat yang menyembuhkan. Jadi istilahnya obat ini mengendalikan. Jadi tekanan darah itu bukan disembuhkan, tapi dikendalikan. Kalau dikendalikan kita bisa hidup normal. Kalau dikendalikan. Jadi kita kendalikan supaya terus di angka itu dengan obat-obat sesuai dengan tadi itu. Dan yang di tandingan nunjuk tadi
Yang all itu yang golongan yang dikatakan tadi, istilah mediknya beta blocker. Kan ada yang pin, ada yang tan, itu satu kelompok. Ada yang tadi saya katakan yang pril dan tan, kemudian pin yang tadi ngambil di pin, dan ini yang all. Ya. Yang all ini biasanya lebih melindungi untuk jantung. Yang all. Kalau yang tan dan pril itu biasanya untuk melindungi ginjal. Kalau ginjal tidak baik itu dokter biasanya milih yang tan dan pril. Kalau yang pin itu yang paling kuat menurunkan tekanan darah. Kalau yang ringan-ringan raga yang obat pelancar kencing tadi. Dan itu sering dikombinasikan. Jadi tadi pertanyaannya apakah dihentikan, dititrasi, disesuaikan. Tapi jangan dilepas, nanti naik lagi. Kalau sudah pelan-pelan bisa, memang ada kadang-kadang dengan kemudian mengatur pola makan, berat badannya berkurang, maka itu tekanan darahnya menjadi normal. Karena dengan non farmakologi tadi itu bisa menurunkan antara 10-15, sudah bisa menurunkan. Jadi mungkin kadang-kadang dengan diet saja turun. Jadi awalnya dengan diet dan obat, setelah terkendali, walaupun jarang Pak, nyun sewu yang lain jangan terus tiru-tiru nyetop obat. Walaupun jarang, ada yang seperti beliau itu, sehingga dosis obatnya bisa diturunkan. Yang lebih takut itu saya yang sudah minum 4 tidak turun-turun, itu yang saya tidak yang takut. Kalau yang tadi itu alhamdulillah nanti obatnya bisa dikurangi. Terjawab ya pertanyaan pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama kedua tadi apa? Apakah stres itu? Betul. Jadi orang cemas, jadi faktor lingkungan itu akan menaikkan tekanan darah. Apalagi di rumah dipelerui ibunya, wis langsung. Neng kantor rodok ngamuk dipelurui gegeran teko mata naik tekan darahnya. Betul. Jadi faktor kecemasan, faktor stres, faktor itu meningkatkan tekanan darah. Termasuk faktor lingkungan yang meningkatkan tekanan darah. Terus yang tengah-tengah apa tadi pertanyaan? Es kok rasanya tidak terlalu berpengaruh. Jadi kekakuannya itu kekakuan secara anatomi. Jadi dindingnya itu menjadi kaku pada orang tua itu karena pengkapuran dan sebagainya. Bukan kekakuan sesaat. Bukan seperti orang kram kaku itu bukan. Ini proses yang berjalan. Oleh karena itu pengobatannya bukan dengan sekali itu enggak, tapi dengan pengobatan yang terus-menerus. Tapi es tidak perlu. Hanya mungkin orang kadang-kadang kan terlalu dingin itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kademen itu bisa saja. Kepanasan ya. Jadi faktor lingkungan yang tidak nyaman bisa meningkatkan tekanan darah. Mudah-mudahan terjawab. Matur nuwun sangat, pertanyaannya mengingatkan saya untuk yang tadi itu. Saya belum menyebutkan batas bawahnya ada. Sebenarnya dulu tidak ada, tidak disebutkan. Sekarang jelas disebutkan batas bawahnya yang ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dok, kalau saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ini kasus ibu saya. Ibu saya itu hipertensi, terus dapat resep dari dokter, saya nggak tahu waktu itu. Waktu terakhir itu yang terjadi itu beliau minum obatnya itu setengah dosis untuk menurunkan hipertensinya. Ternyata drop. Itu apa sebabnya kira-kira? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Jadi ketika kita minum obat-obat tadi itu tetap harus dimonitor ya. Kadang-kadang harus diukur. Kalau nggak punya alat ya harus kontrol juga obatnya. Karena apa? Karena tadi saya katakan pengukuran di rumah sakit dengan pengukuran di rumah itu kadang-kadang berbeda. Mungkin saja ya, saya tidak berani memastikan. Ketika diukur rumah sakit 180, diberi obat. Kadang-kadang diminum cuma separuh. Tapi sebetulnya kalau diukur betul di rumah mungkin dia hanya 140. Ketika diberi obat, walaupun hanya separuhnya, turun dia. Jadi bukan karena diminum separuh, kalau satu tidak turun, kalau separuh malah turun, enggak. Tapi mungkin tekanan darahnya beliau memang tidak terlalu tinggi mungkin. Sehingga walaupun hanya diminum separuh, sudah terjadi penurunan yang signifikan tadi itu. Kemungkinan satu itu.
Kemungkinan kedua, mungkin memang ada sesuatu. Pada waktu itu ada sesuatu yang menyebabkan tekanan darahnya turun tersebut. Misalkan sedang orang ada infeksi atau apa itu kadang-kadang tekanan darahnya juga bisa turun. Jadi ada faktor lain. Jadi yang pertama karena mungkin pengukurannya waktu itu tidak pada saat cocok dengan obat yang akan diberikan ketika di rumah karena di rumah. Yang kedua mungkin ada sesuatu yang memang menyebabkan tekanan darahnya turun, mungkin itu. Masih ada lagi yang ketiga, jarang, mungkin ada bersamaan dengan minum obat lain yang punya potensi bersamaan untuk menurunkan tekanan darah. Ada obat-obat tertentu yang kalau diminum justru menurunkan tekanan darah. Yang sangat diingatkan itu adalah kan ada itu nyun sewu iki wong ibunya di sana, bapaknya di sini. Obat-obat untuk yang dipakai orang pria untuk meningkatkan vitalitas kejantanan itu mesti ada tulisannya. Jangan diminum dengan obat-obat yang menurunkan tekanan darah. Kalau ibu ya enggak ya. Ini untuk bapak-bapak. Kalau itu obat seperti itu misalkan contoh diminum bareng itu tekanan darahnya bisa turun. Hebat banget. Makanya juga ada precautionnya di situ bahwa jangan diminum dengan obat-obat jantung lainnya yang juga menurunkan tekanan darah. Jadi itu kemungkinan yang ketiga tadi itu. Jadi ada obat lain yang juga menurunkan tekanan darah. Mudah-mudahan terjawab. Matur nuwun sangat. Masih terus ini? Janjinya jamnya sudah jam 5 lebih. Monggo kalau ada satu lagi pertanyaan. Monggo silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin singkat aja Pak Dokter. Barangkali ada jalan keluar mungkin dengan cara obat herbal Pak Dokter. Kira-kira buah atau sayur apa yang bisa memelihara apa itu menormalkan, mengkondisikan tetap tidak naik gitu. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi itu bukan tidak perlu herbal atau apa. Ini tadi itu yang mana tadi itu? Makanan. Jadi ada tadi. Ini mungkin ya. Nah ini. Jangan makan garam, sayur-sayur, buah segar, ngurangi lemak-lemak. Ini yang nggak usah beli. Nggak usah beli. Ini aja yang disebutkan. Cuman sayangnya masih dalam bahasa Inggris. Protein nabati, jangan mudah protein. Jadi tahu tempe lebih menguntungkan daripada daging. Ini beda dengan ceramah saya kemarin di sana ya, kalau yang ada yang hadir. Kalau orang untuk sakit ginjal, tahu tempe malah tidak boleh, daging malah boleh. Itu ada. Memang ada perbedaan pada masing-masing penyakitnya. Jadi obat-obat pun beberapa itu asalnya dari tumbuhan. Tapi kalau sudah ada obatnya, ngapain susah-susah kita harus ngelembari. Kalau obatnya ada, tablet segini sekarang yang amlodipin itu ya hanya berapa ribu murah saja, sudah pakai itu saja. Obatnya sudah ada, wakilnya sudah ada. Tapi kalau sayur tadi dipakai untuk membantu, monggo saja. Kita ada juga biasanya ada kebiasaan makan belimbing misalkan, biar menurunkan tekanan darah. Tapi itu jangan kemudian obatnya diganti tak makan belimbing saja, itu jangan. Obat pokoknya tetap harus dijaga. Bahwa menambah ini monggo. Itu. Jadi bukan menggantikan. Sedikit catatan tentang herbal. Obat herbal itu saya minum kadang-kadang minum ya tolak angin, beras kencur, itu saya suka. Untuk orang sehat. Orang pesan khusus untuk yang ginjalnya tidak sehat, herbal tidak dianjurkan. Jadi tidak benar kalau sakit ginjal jangan makan obat dokter nanti tambah rusak, makan herbal saja lebih sehat. Tidak. Kalau yang sudah ginjalnya tidak sehat, justru obat herbal tidak dianjurkan. Kalau yang sudah tidak sehat, kalau yang sehat monggo. Saya juga minum beras kencur dan sebagainya. Monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ginjalnya sakit, justru tidak boleh. Matur nuwun, ada lagi mungkin?
injury time. Kita monggo Pak nyun sewu. Injury time ditambah kemarin Irak dengan itu kan diperpanjang berapa menit? 3 menit ya boleh sama sih. Sepak bola ada injury time kok, ini juga boleh kok injury time monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dokter utarakan salah satu penyebab hipertensi ke mata ya dok ya. Akibat, bukan sebab. Akibat. Akibat. Iya. Iya. Di situ ada kata-kata retina. Iya. Saya pernah didiagnosa retina itu AMD dok. Padahal tensi saya enggak tinggi-tinggi amat. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat, tapi kok diagnosanya begitu, saya kaget. AMD apa ya? Saya bukan dokter mata, enggak betul. Jadi kayak apa pembuluh darah di retina yang ada pecah. Oh, oke. Iya. Itu apa Retina ada korelasinya dok? Iya, monggo. Iya, matur nuwun. Nuwun, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mata itu memang ada yang di depan itu lensanya, ada cairan-cairannya, terus di belakang itu ada layarnya. Mata kita itu ada layar, dari sinar ini menerima di layar. Di situ banyak pembuluh darah kecil yang bisa dipengaruhi oleh berbagai penyakit. Hipertensi bisa, diabetes bisa, penyakit imun bisa, dan penyakit lain yang saya tidak semua saya kuasai itu bisa mengganggu retina tersebut. Hipertensi termasuk, ini agak dalam jadi kita ceritanya, mata yang mana? Hipertensi termasuk yang merusak retina ini. Tapi kerusakan retina tidak selalu karena hipertensi. Jadi kerusakan retina belum tentu karena hipertensi. Tapi hipertensi bisa mengganggu retina tadi. Makanya kan kadang-kadang ada yang orang diabetes kemudian istilahnya itu di laser, dipatri, ben retinanya nempel lagi. Ada kadang-kadang retinanya jatuh gitu, ada juga itu. Sebenarnya itu karena pengaruh dari berbagai penyakit lain tadi. Proses penuaan juga bisa mengganggu retina. Apa ini? Negatif yang tinggi, miop yang tinggi itu kadang-kadang bisa juga retina menjadi terganggu. Jadi kelainan retina tidak murni karena hipertensi. Tapi hipertensi benar bisa mengganggu pada retina tadi. Jadi nanti monggo silakan konsultasi dengan dokter matanya. Kembali kira-kira retinanya kenapa pada waktu itu. Tapi kalau seumur-umur kita ini biasanya hipertensi sudah naik. Hampir semua. Kalau apalagi saya di atas 70. Hampir semua hipertensi. Cuman ngaku apa ora ngono. Iya. Monggo saya kembalikan pada yang punya rumah ini, yang duwe gawe, rumah kita semua Pak ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan sedaya dan juga saya senang sekali lagi bisa ikut berbagi di sini. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah supaya kita lakukan ini merupakan ibadah kita semua. Matur nuwun, kalau boleh saya akhiri, saya kembalikan pada pembawa acara. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.